Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk saat ini diberikan kehormatan untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan memberkati kami, kuduskan dan layakan kami dalam nama Yesus. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin bagikan firman Allah tentang pernyataan Yesus yang ketiga pada saat peristiwa salib. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 23 ayat 28 sampai ayat 31. Ayat 28 berkata, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya, orang berkata berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbullah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dalam pernyataan Yesus yang ketiga ini, yang perlu kita pelajari bahwa sepertinya pernyataan Yesus ini agak kontradiktif dengan karakter Kristus. Jika tidak dipahami dengan baik dan jika tidak dipahami dengan benar, maka pernyataan Yesus ini sepertinya frontal dan sepertinya terlalu menyindir yang bersifat sarkasme, agak keras. Tapi kita perlu belajar sebenarnya bukan dalam rangka membela karakter Kristus, tetapi kita perlu menggali kebenaran ini dari perspektif Alkitab yang sangat esensial. Sangat sulit dipahami jika tidak memiliki beberapa pelajaran-pelajaran bagaimana menerjemahkan atau menginterpretasi kitab suci. Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Allah. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku." Dalam perenungan itu dikatakan, hai putri-putri Yerusalem. Seorang teolog berkata bahwa yang dimaksud dengan putri Yerusalem itu bukanlah bagian daripada murid-murid Yesus, tetapi mereka adalah orang yang empati dan simpati terhadap pengajaran Kristus, senang dengan Kristus, tapi mereka tidak menjadi musuh Kristus. Empati dan simpati tapi tidak menjadi musuh Kristus. Dengan kata lain, mereka orang yang simpatik dengan ajaran Kristus. Dan ketika Kristus mengalami penderitaan, maka perasaan itu pun muncul dalam diri mereka. Mereka bersimpati dengan penderitaan, mereka berempati dengan penderitaan Yesus. Mereka bukan musuh Yesus. Mereka bukan orang yang berteriak-teriak untuk salibkan Yesus. Mereka hanya diam dan menangis ketika melihat Yesus ingin disalib, ketika Yesus mengalami penderitaan. Saudara, kenapa sampai Yesus katakan, "Janganlah kamu menangisi aku"? Seharusnya saudara, kalau ketika ada orang bersimpati dan berempati terhadap kita, maka apalagi bersimpati dan berempati terhadap penderitaan kita, maka setidaknya kita berikan apresiasi terhadap orang-orang seperti itu. Dan bukankah seharusnya kita perlu mendapat dukungan dari orang-orang yang bersimpati dan empati?
Apakah Yesus tidak perlu mendapat dukungan seperti itu? Saya kira Yesus tidak sedang berbicara tentang dukungan dari orang yang bersimpati atau orang yang berempati. Tetapi apa yang Yesus katakan, janganlah kamu menangisi aku. Jadi yang Yesus sampaikan adalah bahwa wanita-wanita ini salah objek di dalam menangis. Salah sasaran di dalam konteks menangisi. Sampai Yesus katakan, janganlah kamu menangisi aku. Jadi menurut Yesus, Yesus itu tidak berharap banyak untuk ditangisi pada saat peristiwa salib. Di dalam beberapa kegiatan-kegiatan Paskah ada banyak kali orang bisa memberi diri untuk disalib karena rasa empati, rasa simpati dengan kematian Kristus. Jadi beri diri, disalib. Semua orang melihat adegan itu dan orang menangis. Tetapi tangisan ini adalah tangisan yang salah menurut perspektif Kristus. Harusnya Kristus bangga, harusnya Kristus senang kalau ada orang yang berempati, kalau ada orang yang simpati. Tapi Kristus melihat bahwa mereka menangis salah sasaran, salah arah. Buat Kristus penderitaan salib itu sudah dinubuatkan. Penderitaan salib itu sudah menjadi tracknya Tuhan, jalurnya Tuhan. Tetapi apa yang seharusnya ditangisi? Yang seharusnya ditangisi adalah ketika keadilan dan kebenaran itu disalib dan tersalib. Itu yang perlu kita tangisi. Di mana ketika keadilan dan kebenaran itu disalibkan, hilang keadilan, hilang kebenaran, hilang sesuatu yang sangat esensial dalam hidup ini. Ada banyak orang berani mengorbankan kebenaran, berani mengorbankan keadilan demi sebuah kepentingan. Herannya tidak pernah menyesal, herannya tidak pernah menangisi, herannya tidak pernah merasa berduka dengan perilaku seperti ini. Sebagai hamba Tuhan, pada kesempatan ini dalam peristiwa masa-masa yang sukar ini, saya ingin mengajak supaya kita berempati dan bersimpati ketika kita melihat ada keadilan dan kebenaran tersalib. Jangan ikut ramai untuk menyalibkan kebenaran. Dan jangan tidak tahu akibatnya kebenaran tersalib. Apakah kita tersenyum dan tertawa ketika kebenaran dan keadilan itu tersalib? Di situ kita bisa tahu integritas kita apa. Ketika kebenaran dan keadilan itu tersalib, sebaiknya kita tangisi. Makanya Yesus katakan, jangan tangisi aku. Apa maksudnya? Supaya mereka menangisi, mereka bersimpati, mereka berempati, mereka tidak punya musuh, tidak memusuhi Yesus. Tetapi ketika keadilan dan kebenaran itu disalib, mereka tidak pernah tangisi. Mereka hanya tangisi penderitaan Kristus. Itu salah objek. Yang luar biasa, ketika keadilan dan kebenaran tersalib, kita tertawa. Sama dengan
orang-orang yang di sekitar Yesus waktu Yesus disalib. Katanya engkau anak Allah. Semua mereka mengolok dan tertawa. Nanti ada satu peristiwa gempa baru mereka tahu. Inilah anak Allah. Tapi semuanya pada peristiwa itu mereka mengolok-olok Yesus. Jadilah anak-anak Tuhan yang bersimpati dan berempati ketika kebenaran dan keadilan itu tersalib. Tangisi. Di dunia ini ada lagunya, siapa itu yang bilang, seandainya aku punya sayap, terbangnya aku. Kenapa? Lagu itu mencatat karena tidak ada keadilan. Dalam rumah tangga seringkali perilaku keadilan tidak ada. Kadang-kadang kita korbankan dan kita salibkan kebenaran dan tersenyum ketika kebenaran itu tersalib, dan tertawa ketika kebenaran itu dengan sengaja disalibkan. Jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang belajar dari perenungan firman Allah, tidak menangisi hanya penderitaan Kristus, tapi tangisilah ketika keadilan dan kebenaran itu disalibkan dan tersalib. Yesus katakan sangat kontras dalam perenungan ini. Kita belajar yang firman Allah sampai Yesus, kalau sampai keadaan seperti itu, maka Yesus katakan di ayat selanjutnya, apa yang Yesus katakan? Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yesus berkata, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kenapa kita harus menangisi diri sendiri? Kenapa perempuan-perempuan Yerusalem itu yang tidak memusuhi Yesus, yang berempati kepada Yesus, yang bersimpati kepada Yesus, tapi Yesus bilang tangisilah dirimu sendiri. Kenapa? Karena perempuan terlalu banyak menuangkan perasaan untuk penderitaan. Tetapi ketika salib, ketika kebenaran disalibkan, seharusnya, seidealisnya, kalau itu kita tahu kebenaran, kalau itu kita tahu tidak ada keadilan, kita tidak hanya berempati dan bersimpati dengan perasaan kita terhadap penderitaan itu, tetapi kita harus ambil bagian untuk menangisi diri kita yang tidak bisa dan tidak berani menyatakan kebenaran. Di dalam Alkitab ada contoh ketika orang mengalami penderitaan yang dirampok. Orang-orang Lewi, mereka cuma lewat, tidak mau menolong. Alasan pelayanan, ahli-ahli Taurat, dia melihat, dia tidak mengambil bagian. Tapi Alkitab bilang Samaria, yang justru diidentikan dengan orang kafir, dia melihat, dia mengambil bagian dan dia membiayai. Semua punya simpati, semua punya empati, dan semua juga punya belas kasihan, semua punya hati yang sama. Tetapi yang menolong itu justru orang Samaria. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kita catat diri kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Ketika kita membiarkan kebenaran dan ketika kita membiarkan keadilan, itu terpaku di kayu salib dan kita hanya melihat dengan perasaan saja.
Kita hanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak ambil bagian untuk menyatakan kebenaran. Kita lebih memilih diam dan menangisi diri. Itu sebabnya Yesus katakan orang seperti ini yang harus menangis. Dia tangisi diri sendiri. Kenapa? Karena tidak punya sikap. Saudara yang dikasihi Tuhan, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kenapa sampai Yesus katakan anak-anakmu? Saya ingin sampaikan di sini. Anak-anak sangat dekat dengan ibunya. Istilah anak-anak ini adalah yang masih kanak-kanak, yang selalu nempel dengan mamanya, yang sejak dalam kandungan selalu nempel dengan mamanya. Sehingga Yesus bilang tangisilah anak-anakmu. Kenapa harus Yesus katakan tangisilah anak-anakmu? Bukan cuma dirimu sendiri. Kenapa Yesus katakan? Karena anak-anak itu melihat perilaku mamanya, yang cuma bersimpati, yang cuma berempati terhadap penderitaan, tetapi tidak bersimpati dan tidak berempati ketika keadilan dan kebenaran disalibkan. Dan ini akan menjadi tularan. Mereka akan menularkan kepada anak-anak. Sebab anak-anak melihat sejak dini bahwa mamanya punya sikap seperti itu. Jangan heran nanti mereka besar pun mereka akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena mereka tidak melihat sebuah pendirian ayah atau ibunya yang hanya bersimpati pada penderitaan, yang hanya bersimpati pada peristiwa salib, tapi tidak pernah bersimpati dengan peristiwa keadilan yang disalibkan, kebenaran yang disalibkan. Kita belajar dari perenungan firman Allah pada kesempatan ini. Ayat 29. Apa yang Yesus katakan kepada perempuan-perempuan itu? Apa yang Yesus sampaikan? Sebab lihat akan tiba masanya, orang berkata, tiba masanya. Artinya pada saat anak-anak mereka anak-anak itu masih kecil-kecil, belum apa-apa, tapi akan tiba masanya. Apa maksudnya? Berbahagialah berbahagialah perempuan mandul dan yang lainnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Kenapa Yesus katakan demikian? Berbahagialah. Pada masanya yang akan datang, menuju kepada bersifat futuristik, di mana anak-anak itu sudah dewasa, anak-anak itu sudah melihat, dan anak-anak itu tertransfer akan perilaku mamanya yang tidak pernah berani dan hanya membiarkan kebenaran tersalib, hanya membiarkan kebenaran disalib, membiarkan keadilan disalib. Maka pada masanya orang tua akan berkata, berbahagialah mereka yang mandul. Kenapa sampai katakan mandul? Dengan bahasa sederhananya, Yesus katakan nanti kelak masa yang akan datang, engkau akan berkata demikian, jauh lebih baik kalau kita mandul. Kenapa? Karena jelas banget nanti ke depan apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita itu akan terwaris dengan akurat di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka tahu mamanya tidak menangisi kebenaran yang tersalib. Mereka tahu mamanya tidak menangisi keadilan yang tersalib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini mengajar kepada kita bahwa pada masa akan datang, saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa kita adalah figur, kita adalah contoh bagi anak-anak kita. Apa yang kita lakukan ke depan, apa yang kita lakukan bagi anak-anak kita, mereka melihat apa yang kita kerjakan. Alangkah naifnya kalau pernyataan Yesus yang ayat 29 ini nanti satu kali kelak terjadi. Sampai ada orang bilang,
Aduh, kalau tahu begini lebih baik mandul. Kalau tahu begini lebih baik tidak melahirkan. Kalau tahu begini lebih baik tidak menyusui. Daripada menyusui, melahirkan, lain sebagainya. Tetapi memiliki anak model begini. Kenapa? Kita seringkali persalahkan anak model begini. Padahal kita tidak tahu bahwa itu kita yang wariskan dari diri kita sendiri. Dari perilaku kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, maka Yesus katakan di dalam ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31, dia bilang gini, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Yesus sampaikan jauh lebih baik kalau seorang itu tidak lagi berempati terhadap keadilan, membiarkan kebenaran dan keadilan tersalib. Maka Yesus katakan demikian, gunung-gunung runtuhlah menimpa kami. Ada satu pernyataan yang bersifat alegoris, pernyataan yang sangat akurat yang Yesus katakan. Jauh lebih baik. Ayat ini menjelaskan, bukit-bukit timbunlah kami. Apa maksud ayat ini? Kehidupan seseorang yang tidak pernah menangisi keadilan dan kebenaran yang tersalib. Ayat ini menjelaskan, gak ada arti apa-apa orang tersebut. Lebih baik gunung-gunung runtuhlah kepada kami, timbunlah kami. Saudara, kita perlu kepekaan dalam hidup ini. Jangan sampai kehadiran kita di muka bumi ini tidak memberikan dampak apa-apa. Kita membiarkan kebenaran dan keadilan itu tersalib. Pak Pendeta, kami kan bukan apa-apa, tapi tangisi dalam doa. Pernahkah kita berdoa untuk pemerintah kita yang mengalami perilaku seperti itu? Pernahkah kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita yang dizolimi? Pernahkah kita berdoa untuk orang-orang yang berada di atas kita, yang mendapatkan perilaku seperti ini? Sepertinya keadilan dan kebenaran disalibkan. Pernahkah kita menangisi, Tuhan, kenapa keadilan dan kebenaran sudah tersalib? Itu yang perlu kita tangisi. Pak Pendeta, belum tentu mengalami perubahan. Bukan berarti kita berhenti berdoa dan menangisi hal ini. Ayat selanjutnya menjelaskan dalam perenungan firman Allah, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Begitu ironisnya Kristus menyampaikan, kalau seseorang berkata berbuat demikian untuk kayu hidup, bagaimana dengan kayu yang kering? Untuk yang benar saja orang tidak pernah bersedia untuk menangis. Untuk keadilan orang tidak bersedia menangis. Untuk kebenaran yang tersalib orang tidak bersedia menangis. Bagaimana terhadap ketidakbenaran? Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana terhadap ketidakbenaran. Yang benar aja didiemin, yang sejati kebenarannya aja dicuekin, apalagi yang tidak benar. Benar-benar didiamin. Itulah pernyataan Yesus, dia bilang, tangisilah dirimu sendiri. Dari perenungan ini kita mendapat 3 kebenaran. Yang pertama, pernyataan dari Yesus terhadap wanita itu adalah objek yang harus ditangisi adalah ketika keadilan dan kebenaran disalibkan demi kepentingan. Objek yang harus ditangisi adalah ketika kebenaran dan keadilan disalibkan demi kepentingan. Bukankah di dalam dunia ini kepentingan lebih dikedepankan? Maka ketika ada kebenaran dan keadilan yang menjadi penghalang, maka itu harus disalib.
maka hal itu harus tersalib. Demi apa? Kepentingan. Sebagai anak Tuhan, bukan ini yang benar. Kita harus berjalan dalam tracknya Tuhan. Kendati memang kebenaran itu akan tersalib, kebenaran itu akan disalib. Tapi Paulus katakan demikian. Apakah aku harus jadi musuhmu ketika aku menyatakan kebenaran? Yang kedua, mengapa Yesus katakan tangisi dirimu dan anak-anakmu? Kalau kita tahu yang benar dan kita diamkan, kita nggak jauh beda dengan orang yang menyalibkannya. Kita tahu itu nggak benar, tapi kita diam aja udah. Sama seperti orang Lewi, orang Farisi yang lewat, tapi kita tidak ambil bagian. Itu tidak jauh beda dengan yang menyalibkannya. Walaupun tidak berteriak salibkan dia, tapi diam. Itu tidak jauh beda dengan yang menyalibkannya. Artinya apa? Dia juga setuju dengan kebenaran yang tidak benar itu. Mengapa harus anak-anak juga ikut ditangisi? Karena anak-anak mewarisi apa yang dia lihat dari perilaku dari orang tuanya. Pernyataan Yesus yang ke ayat 30 dan 31 itu menunjukkan kepada kita supaya betapa pentingnya hidup ini berarti. Kalau kita tahu hidup ini berarti, sama seperti yang ujian, hidup ini adalah kesempatan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita sudah mendengar perenungan firman Allah tentang pernyataan Yesus yang ketiga pada saat Yesus mengalami penderitaan disalib. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan. Tuhan, kami sudah dengar firman Allah, mengajar kepada kami banyak hal untuk kami terus menangisi apa yang kalau kami lihat keadilan dan kebenaran tersalib. Kami terus belajar Tuhan untuk kami punya simpati dan empati terhadap hal ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu tidak banyak hal yang kami bisa buat, tapi banyak yang bisa kami lakukan melalui doa kami. Tuhan, berikan hati kepada kami untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kami yang mungkin mendapat perilaku yang tidak benar dan tidak berkenan, dan dia diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Allah yang kami dengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, menjadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.